7 rutinitas beberes rumah sebelum tidur, biar pagi nggak panik. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Malam itu harusnya jadi waktu istirahat. Tapi buat ibu-ibu malah jadi jam lembur tanpa absen. Badan udah minta rebahan, mata setengah merem, tapi rumah kayak habis diserbu pasukan tak dikenal. Dapur penuh piring, ruang tamu penuh barang misterius yang entah siapa pemiliknya. Dan hati rasanya pengen bilang besok aja. Padahal dalam hati tahu, besok justru bakal lebih ribet. Ironisnya, kasur terasa jauh banget. Tapi drama rumah terasa dekat sekali. Yang bikin capek bukan cuma beresinnya, tapi efeknya ke pagi hari. Bangun tidur bukannya segar, malah langsung disambut kekacauan yang bikin emosi naik sebelum kopi turun. Pagi yang harusnya tenang malah jadi ajang adu cepat. Antara nyiapin anak, nyiapin sarapan, dan nahan kesal sambil mikir kenapa hidup begini amat. Rumah berantakan itu kayak mantan yang belum move on. Ditinggal sebentar langsung balik lagi nyakitin. Makanya rutinitas beberes sebelum tidur itu penting. Bukan karena rumah harus sempurna, tapi karena ibu butuh ketenangan. 15 menit di malam hari bisa menyelamatkan satu pagi penuh kewarasan. Rumah yang rapi bikin otak nggak langsung kerja rodi sejak bangun. Hati jadi lebih adem, dan hidup terasa sedikit lebih masuk akal. Ini bukan soal rajin atau malas. Ini soal ibu yang pengen bangun pagi tanpa pengen teriak dalam hati. Akhirnya, aku coba satu hal kecil. Aku bilang ke diri sendiri, kita coba ya. Cuma sebentar aja. Nggak perlu jadi ibu paling rajin sedunia. Cukup jadi ibu yang pengen bangun pagi tanpa pengen nangis di pojokan dapur. Jadi setiap malam sebelum tidur, walaupun badan rasanya kayak habis lari 1 OKM, aku berdiri lagi dan bilang, oke, kita beres dikit. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku capek bangun pagi. Dalam keadaan rumah ngajak ribut. Awalnya aku bikin aturan pribadi yang realistis. Aku nggak maksa rumah harus kinclong kayak rumah seleb di Instagram. Aku cuma pengen rumah yang kalau aku buka mata besok pagi, aku nggak langsung pengen pura-pura tidur lagi. Jadi aku pilih area yang paling sering bikin emosi. Dapur, ruang tamu, sama meja makan. Karena 3 tempat itu kalau berantakan, rasanya kayak hidup aku juga ikut berantakan. Dapur itu musuh terbesar ibu-ibu di malam hari. Piring nempuk, kompor ada sisa minyak, lantai ada remah-remah misterius yang entah jatuh dari mana. Kalau aku tinggalin, besok paginya aku harus ngadepin semua itu sambil perut kosong dan mata masih setengah nyawa. Jadi, aku mulai dari cuci piring dulu, bukan sambil ngeluh, tapi sambil ngomel dalam hati kayak stand-up comedy. Ini piring kenapa banyak banget ya? Padahal yang makan cuma kita sekeluarga, bukan satu arti. Terus aku lap kompor dan meja dapur. Bukan karena mau inspeksi dari dinas kebersihan, tapi karena besok pagi aku pengen masak tanpa harus bersihin dulu bekas perang dunia. Rasanya beda banget masak di dapur yang bersih. Kayak mental kita juga ikut siap masak, nggak ada drama lap-lap dulu. Nggak ada emosi sambil nyari lap yang entah disembunyiin sama siapa. Setelah dapur, aku pindah ke ruang tamu. Ini area yang sering berubah jadi gudang serbaguna. Ada tas sekolah, jaket, mainan, charger, sampai barang yang fungsinya aku sendiri lupa. Jadi aku balikin satu-satu ke tempatnya. Gak rapi banget, tapi cukup buat bikin aku besok pagi gak kesandung mainan sambil bawa kopi. Karena jatuh pagi hari itu bukan lucu. Itu menyakitkan lahir batin. Aku juga rapihin sofa dan bantal. Cuma ditepuk-tepuk dikit, lipat selimut, taruh bantal di tempatnya. Sebenarnya sepele banget sih, tapi efek visualnya besar. Rumah kelihatan lebih tenang, kayak habis terapi, padahal cuma disusun ulang. Dan anehnya, begitu rumah kelihatan tenang, otak aku juga ikut nurunin volume ributnya.
Biasanya aku lakuin semua itu sambil muter lagu galau atau podcast receh, biar suasananya nggak kayak kerja Rodi. Kadang aku sambil curhat sendiri. Ini rumah apa habis ditinggal syuting film action? Ada bekas pertempuran di mana-mana. Tapi sambil bercanda sama diri sendiri, itu bikin capeknya jadi lebih ringan. Terus, aku beresin meja makan, angkat gelas, lap meja, susun kursi, karena besok pagi itu waktunya kita masih setengah sadar. Kalau meja makan udah rapi, sarapan jadi lebih cepat. Nggak perlu drama nyari tempat duduk, nggak perlu ngelap meja dulu sambil ngomel ke udara. Pagi jadi lebih smooth, kayak hidup dikasih versi trial yang enak. Satu hal kecil lagi yang aku lakuin, aku siapin barang besok pagi. Tas anak, botol minum, seragam, sepatu. Bukan karena aku rajin, tapi karena aku males panik besok. Aku pernah ngalamin nyari sepatu anak sambil teriak-teriak jam 6 pagi. Rasanya kayak lomba lari sama waktu. Dan aku selalu kalah. Dengan semua itu, waktu yang kepake ternyata nggak lama. Paling sekitar 1/4 jam. Tapi efeknya ke pagi hari itu gila. Bangun tidur aku nggak langsung ketemu masalah. Aku ketemu ruang yang tenang dulu. Dan itu ngaruh ke mood. Aku jadi nggak gampang marah, nggak gampang kesal, nggak gampang pengen kabur dari rumah sendiri. Aku juga ngerasa lebih menghargai diri sendiri. Karena aku ngerasa aku lagi ngerawat versi aku yang besok pagi. Kayak aku bilang ke diri sendiri, nih ya, aku capek hari ini, tapi aku pengen kamu besok lebih bahagia. Jadi aku beresin rumah buat kamu. Romantis banget kan? Padahal cuma lap meja. Yang lucu, anak-anak juga mulai ikut kebiasaan. Karena mereka lihat ibunya masih beberes walaupun capek. Jadi mereka kadang bantuin ambil mainan. Walaupun ujung-ujungnya malah tambah ribet. Tapi setidaknya rumah jadi proses. Bukan medan perang. Kadang ada hari-hari aku skip. Karena capeknya parah. Dan besok paginya, aku langsung ngerasa, oh ini akibatnya. Pagi jadi ribet. Emosi naik lebih cepat, suara jadi lebih tinggi. Dari situ aku makin sadar, rutinitas kecil malam hari itu bukan soal bersih, tapi soal damai. Aku jadi ngerti, ibu itu bukan cuma ngurus rumah, ibu itu juga ngurus suasana. Dan suasana itu dibangun dari hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, kayak cuci piring, lap meja, rapihin sofa, hal-hal yang kalau dilakukan malam hari, besok paginya jadi hadiah buat diri sendiri. Dan setiap kali aku berdiri di dapur malam-malam, sambil pegang lap dan piring, aku selalu mikir satu hal, ini bukan kerja tambahan. Ini aku lagi nyiapin hidup besok, biar nggak berisik dari pagi. Jadi walaupun capek, aku tetap bergerak pelan-pelan, sambil ketawa sendiri, sambil bilang, ya ampun, ternyata damai itu bisa dimulai dari cuci piring. Malam ini mungkin badan remuk, mata berat, dan sofa manggil kayak mantan yang belum move on. Tapi percaya deh, 15 menit beberes itu bukan beban. Itu tiket CP buat pagi yang lebih waras. Kita ini ibu rumah tangga, bukan superhero. Tapi minimal kita bisa nyelamatin diri sendiri dari drama pagi yang disutradarai oleh piring kotor dan mainan berserakan. Sedikit capek malam ini, jauh lebih bahagia besok pagi. Itu deal yang sangat adil buat hidup kita. Kadang kita mikir hidup udah ribet, ternyata rumah ikut nimbrung bikin ribet juga. Lengkap dengan properti berantakan yang bikin hati auto naik tensi. Tapi justru dari situ kita belajar, kalau dunia belum bisa kita atur, setidaknya ruang tamu bisa kita jinakkan. Rumah rapi itu bukan soal gaya hidup estetik, tapi soal kewarasan. Karena ibu yang bangun di rumah rapi itu ibarat kopi panas di pagi hari. Hangat, tenang, dan siap menghadapi kenyataan. Jadi yuk, kita tutup hari ini dengan sedikit perjuangan dan banyak harapan. Karena besok pagi, kita pantas dapat versi diri yang lebih ringan, lebih sabar, dan lebih tersenyum. Tidak perlu sempurna, tidak perlu drama, cukup niat kecil dan langkah nyata. Ingat, kita bukan cuma membersihkan rumah,
tapi sedang merapikan hidup kita pelan-pelan. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!